Jumpa lagi di channel YouTube PKS Matematika. Mari belajar online bersama buku PKS Matematika. Siapkan lembar kerja, pulpen atau pensil. Materi yang akan dibahas kali ini adalah Matematika SMA tentang tabel distribusi frekuensi. Tabel sebaran frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Coba perhatikan tabel frekuensi dan tabel sebaran frekuensi. Yang sebelah kiri adalah tabel frekuensi dan yang sebelah kanan tabel sebaran frekuensi. Pada tabel frekuensi, data pengamatan atau nilai-nilai pengamatan adalah data tunggal, yaitu X1, X2, X3, X4, X5, dan seterusnya. Sementara pada tabel sebaran frekuensi, data pengamatan atau nilai-nilai pengamatan adalah dalam bentuk interval, dari A sampai B, dari C sampai D, dari E sampai F, dan seterusnya. Istilah-istilah pada tabel sebaran frekuensi. Yang pertama adalah kelas dan interval kelas. Setiap kelas merupakan suatu interval, di mana interval tersebut mencakup nilai-nilai yang masuk ke dalam kelas tersebut. Interval ini disebut interval kelas. Coba kita lihat tabel ini. Ada nilai-nilai pengamatan, yaitu pertama dari A sampai B masuk di kelas pertama, dari C sampai D masuk di kelas kedua, kemudian dari E sampai F masuk di kelas ketiga, kemudian dari G sampai H masuk di kelas keempat, dari I sampai J masuk di kelas kelima, dan terakhir dari K sampai L masuk di kelas ke-6, dan A sampai B disebut interval kelas 1, C sampai D interval kelas 2, dan terakhir K sampai L interval kelas ke-6. Yang kedua adalah batas bawah dan batas atas kelas. Nilai terkecil pada satu kelas disebut batas bawah atau BB, sedang nilai terbesarnya disebut batas atas atau BA. Coba lihat yang di tabel bahwa A, C, E, G, I, K adalah batas bawah, dan A adalah batas bawah kelas pertama, C adalah batas bawah kelas kedua, sampai seterusnya K adalah batas bawah kelas ke-6, dan B, D, F, H, J, L adalah batas atas kelas. B batas atas kelas pertama, D batas atas kelas kedua, F batas atas kelas ketiga, dan terakhir L adalah batas atas kelas ke-6. Kemudian yang ketiga, tepi bawah dan tepi atas kelas. Tepi bawah atau TB kelas adalah sama dengan batas bawah kelas dikurang setengah kali satuan pengukuran terkecil. Tepi atas atau TA kelas adalah sama dengan batas atas kelas ditambah setengah kali satuan pengukuran terkecil. Yang keempat, panjang interval kelas atau sering dinotasikan dengan C. Panjang interval kelas sama dengan tepi atas kelas kurang tepi bawah kelas. Kemudian yang kelima adalah titik tengah kelas atau sering dinotasikan dengan XI. Titik tengah kelas sama dengan setengah kali batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Coba perhatikan pada tabel di bawah ini bahwa X1 adalah titik tengah kelas 1, itu adalah setengah kali A tambah B, dan X2 adalah titik tengah kelas kedua sama dengan setengah kali C tambah D, dan X3 adalah setengah kali E tambah F, dan seterusnya sampai X6 adalah setengah kali K tambah L. Inilah titik tengah.
Dan dalam perhitungan mencari nilai-nilai statistik, titik tengah inilah yang berlaku atau dipakai mewakili nilai-nilai pengamatannya. Contoh, perhatikan tabel sebaran frekuensi berikut ini. Dari tabel ini bisa kita tahu bahwa kelas pertama merupakan interval dari 140 sampai 144. Dan kelas kedua merupakan interval dari 145 sampai 149. Kelas ketiga merupakan interval 150 sampai 154. Demikian seterusnya sampai kelas ketujuh merupakan interval dari 170 sampai 174. Kelas pertama mempunyai BB 140 dan BA 144. BB tadi adalah batas bawah, batas bawahnya 140 dan batas atas sama dengan 144. Kelas kedua BB nya 145 dan BA nya 149. Kelas ketiga BB nya 150 dan BA nya 154. Dan sampai kelas ketujuh BB adalah 170 dan BA sama dengan 174. Tepi bawah dan tepi atas dapat ditentukan dengan rumusan berikut. Yang pertama, TB sama dengan setengah kali BB tambah BA kelas di bawahnya. Dan TA sama dengan setengah kali BA tambah BB kelas di atasnya. Kita lihat contohnya pada tabel berikut, bahwa kelas pertama mempunyai TB sama dengan setengah kali 140 tambah 139 sama dengan 139,5, dan TA sama dengan setengah kali 140 tambah 145 sama dengan 144,5. Kelas kedua mempunyai TB sama dengan setengah kali 145 tambah 144 sama dengan 144,5, dan TA sama dengan setengah kali 149 tambah 150 sama dengan 149,5. Dan pada kelas ketiga mempunyai TB sama dengan setengah kali 150 tambah 149 sama dengan 149,5, dan TA nya adalah setengah kali 154 tambah 155 sama dengan 154,5. Dan terakhir kelas ke-7 mempunyai TB sama dengan setengah kali 170 tambah 169 sama dengan 169,5, dan TA sama dengan setengah kali 174 tambah 175 sama dengan 174,5. Panjang interval kelas sama dengan TP atas kelas dikurang TP bawah kelas. Umumnya panjang interval kelas pada setiap kelas adalah sama. Panjang interval kelas dinotasikan dengan C. Interval kelas 1, kedua, ketiga sampai ke-7 sama dengan C sama dengan 149,5 kurang 144,5 sama dengan 5. Titik tengah kelas. Titik tengah kelas sama dengan setengah kali batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Kita coba lihat tabel sebaran frekuensi berikut. Pada kelas pertama, intervalnya dari 140 sampai 144 dengan frekuensi 2, dan pada kelas kedua dari 145 sampai 149 dengan frekuensi 4, sampai yang terakhir dari 170 sampai 174 dengan frekuensi 3. Kita coba cari masing-masing titik tengah di setiap kelas. Nah, di kelas pertama adalah setengah kali 140 tambah 144. Kelas kedua setengah kali 145 tambah 149. Kelas ketiga setengah kali 150 tambah 154. Dan di kelas terakhir adalah setengah kali 170 tambah 174.
dan nanti hasilnya adalah 142, 147, 152, 157 sampai 172. Nah, nilai titik tengah inilah yang akan digunakan untuk mencari nilai-nilai statistik dari tabel sebaran frekuensi ini. Nilai-nilai statistik yang dimaksud seperti rata-rata, median, modus, kuartil, dan ragam, dan lain-lainnya. Membentuk tabel sebaran frekuensi. Ada satu cara yang dapat diikuti dalam membuat atau membentuk tabel sebaran frekuensi seperti berikut ini, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan jangkauan atau range dari data tersebut. Jangkauan sama dengan nilai pengamatan terbesar dikurang nilai pengamatan terkecil. Kemudian yang kedua, tentukan banyak kelas yang akan dibuat dengan aturan Stark, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. K-nya adalah bilangan bulat, di mana N sama dengan banyak data atau banyak pengamatan, dan K sama dengan banyak kelas yang akan dicari. Kemudian bahwa yang ketiga, tentukan perkiraan panjang interval kelas yang akan dibentuk, dan bisa menggunakan pedoman bahwa panjang interval kelas sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Kemudian yang keempat, pilih batas bawah kelas pertama. Kalau bisa, usahakan pengambilan dilakukan pada nilai pengamatan terkecil. Usahakan yang dengan pemilihan tersebut, maka nilai titik tengah kelas merupakan bilangan bulat. Lalu kemudian gunakan sistem turus atau pencacahan untuk menentukan frekuensi pada kelas masing-masing. Contoh, berat bagasi dari masing-masing penumpang suatu pesawat adalah sebagai berikut. Datanya ada dari 11, 20, sampai seterusnya terakhir adalah 30. Kemudian sajikan data di atas pada tabel sebaran frekuensi. Kita coba jawab. Cara-cara yang diuraikan di atas dapat kita ikuti seperti berikut. Yang pertama, banyak data sama dengan 80. Jangkauan sama dengan data terbesarnya adalah 30 dan terkecilnya adalah 11, maka jangkauannya adalah 19. Kemudian yang kedua, banyak kelas sama dengan K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N-nya adalah 80, jadi 1 tambah 3,3 log 80 sama dengan 7,280. Dibulatkan menjadi 7, berarti banyak kelasnya adalah 7. Interval kelas atau sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya adalah 19, banyak kelasnya adalah tadi 7, maka interval kelasnya adalah 2,71, dibulatkan menjadi 3. Jadi interval kelasnya adalah 3. Kemudian kelas yang dibentuk adalah 7. Tetapkan batas bawah kelas pertama. Nilai pengamatan terkecil sama dengan 11. Maka yang kelas pertama adalah batas bawahnya adalah 11, interval kelasnya adalah 3, dan satuan pengukurannya adalah 1. Maka batas atas kelas pertama adalah 11 tambah 3 kurang 1 sama dengan 13. Jadi nanti intervalnya adalah dari 11 sampai 13. Kemudian yang keenam, satuan pengukuran sama dengan 1, maka kelas kedua BB batas bawahnya sama dengan 13 tambah 1 sama dengan 14, dan BA sama dengan 14 tambah 3 kurang 1 sama dengan 16. Jadi interval kelasnya adalah dari 14 sampai 16. Kita coba buat tabel sebaran frekuensinya adalah sebagai berikut: 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 sampai 22, 23 sampai 25, 26 sampai 28, 29 sampai 31. Perhatikan bahwa semuanya ada 7 kelas dan interval kelasnya adalah
3. 11 sampai 13 intervalnya adalah 3. Nah, coba kita cacah atau kita buat turus dari frekuensinya seperti ini, bahwa kalau kita lihat datanya dari 11 sampai 13 ada, kita cacah begini, berarti ini adalah 14. Jadi frekuensinya adalah 14. Di kelas kedua dari 14 sampai 16 ada 16, frekuensinya 16. Di kelas ketiga dari 17 sampai 19 frekuensinya ada 20. Dari 20 sampai 22 di kelas keempat ada frekuensinya ada 17. Kemudian di kelas kelima dari 23 sampai 25 frekuensinya adalah 6. Dan kelas ke-6 dari 26 ke 28 frekuensinya adalah 4. Dan kelas terakhir, kelas ke-7 dari 29 sampai 31 frekuensinya adalah 3. Dan jumlah seluruhnya adalah 80. Kita coba kerjakan latihan uji kompetensi. Yang pertama, angka-angka berikut menunjukkan persentase penghasilan yang dibelanjakan untuk bahan makanan dari 100 keluarga penduduk satu kota yang diambil sebagai sampel. Ini ada datanya. Kemudian buatlah tabel sebaran frekuensi untuk data tersebut. Kemudian yang kedua, buatlah tabel sebaran frekuensi yang terdiri dari atas 4 kelas untuk data pada contoh 1. Jadi misalnya katakanlah di sini 6 kelas, tapi nanti buat juga bagaimana kalau 4 kelas. Coba kerjakan. Selamat mengerjakan.